Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, seluruh Jemaat GKT Gloria Cakra Negara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disediakan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan khidmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah online dan persekutuan doa. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pada pukul 8.00 secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa setiap Selasa malam. Selanjutnya yang kedua yaitu ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Heaven Angelo Chris Kendi yang melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah yaitu WL, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya yaitu yang keempat, pelayanan khusus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Selanjutnya persekutuan remaja dan pemuda. Persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 WITA dan persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 17.00 WITA. Persekutuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara offline. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan ini, silakan menghubungi Lause Ganda atau pengurus. Selanjutnya yang keenam, ulang tahun jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Ibu Ariance Naomi Irene jatuh pada tanggal 25 Agustus. Kemudian Bapak Kukuh Widodo pada tanggal 25 Agustus. Kemudian Saudari Theodora Katriona Tanaya pada tanggal 25 Agustus. Selanjutnya yang ketujuh, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjauhi keramaian, menjaga pola hidup sehat, serta aktif menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita, nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawanya ke gereja yang telah kami sediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan adik-adik semua yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah menghantarkan kita di penghujung bulan Agustus ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata kita ada sebagaimana ada kita pada saat ini.
Kita bersyukur kepada Tuhan, pada minggu ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari secara pribadi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan menolong, memberkati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Ibadah kita pada pagi hari ini kita laksanakan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita semua umat Tuhan datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga di dalam ibadah kita pada pagi hari ini hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Dia Allah yang sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia Allah yang layak disembah oleh seluruh bangsa. Mari kita pujikan bersama. Besar dan ajaiblah karya besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kita pujikan sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita memujikan pujian ini sekali lagi. Terlalu besar dan terlalu ajaib karya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
Demikianlah firman Tuhan yang memanggil kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dari Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, kita menyadari sungguh bahwa kita masih penuh dengan kelemahan, kita masih sering jatuh dalam dosa. Namun kita bersyukur Tuhan Allah masih memberikan kita kesempatan ketika kita menyadari segala dosa kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan. Kita patut memuji kasih karunia yang terus Tuhan berikan bagi kita. Mari kembali kita memuji Tuhan bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Mari katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya.
kita bersyukur memiliki Allah yang memerintah atas dunia ini. Dia Allah yang telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa, dan Dia juga Allah yang selalu bersedia menerima kita ketika kita menyadari segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita datang menghampiri takhta kasih karunia Allah yang kudus. Kita membawa kehidupan kita. Kita mengungkapkan segala hal yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita. Hanya satu yang membuat sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita bisa hilang ketika kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan hanya satu cara untuk kita kembali mendapatkan damai sejahtera itu, mendapatkan sukacita itu, yaitu pengampunan dosa. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon belas kasihan, memohon anugerah pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami umat-Mu di tempat ini ya Bapa, kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami sungguh menyadari ya Bapa, masing-masing kami pribadi lepas pribadi, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun Tuhan melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sangat mengenal kami, jauh melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan sangat mengetahui apa yang terdapat dalam pemikiran kami, apa yang terdapat dalam hati kami yang paling dalam, apa yang terdapat dalam motivasi kami ketika kami melakukan segala kegiatan, segala pekerjaan, bahkan segala pelayanan kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami membukakan segala jalan-jalan yang sudah kami lalui di hadapan Tuhan. Ketika kehidupan kami memprihatinkan, kami menyadari bahwa kami hidup di dalam dosa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami ya Bapa dari segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Secara khusus kami, ketika kami kedapatan berdosa dalam pemikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak, bahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai jemaat Tuhan, kami sungguh menyadari masih banyak hal yang belum mampu kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasihani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang dengan penuh penyesalan, dengan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa Tuhan mau mengampuni, mau menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit bagi kami. Kami membawa doa permohonan ampun kami ini. Amin. Bagi setiap kita yang sudah datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memohon belas kasihan, ada berita anugerah bagi kita sekalian. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebagai umat yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari pada saat ini kita bersama-sama membacakan satu firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi petunjuk hidup baru. Berkaitan dengan tema pada minggu ini adalah persatuan keluarga. Mari kita bersama-sama membacakan dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membaca petunjuk hidup baru ini bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir.
dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mulai ayat yang ke-15 bagian B. Yosua berkata dan berkomitmen, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kiranya petunjuk hidup baru ini kembali meneguhkan kita bahwa secara khusus di akhir-akhir ini begitu banyak tantangan akan keluarga-keluarga Kristen, tapi biarlah masing-masing keluarga kita tetap berkomitmen, keluarga kita tetap hidup di hadapan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Mari kita meresponi bersama-sama dengan memuji Tuhan bersama-sama. Aku dan seisi rumahku akan tetap melayani Tuhan. Biarlah kita tetap bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan tetap saling mengampuni di tengah-tengah keluarga kita. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami.
ini menjadi komitmen keluarga-keluarga Kristen pada masa ini. Secara khusus keluarga-keluarga di GKT Gloria Cakra Negara ini, masing-masing kita berkomitmen bersatu hati, saling mengampuni, saling melayani, dan bertekad melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita membawa yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita dengan begitu limpahnya. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan memelihara kehidupan kita dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Cara-cara Tuhan yang dahsyat, yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sambil kita membawa persembahan syukur kita, kita juga mengimani bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita seperti Tuhan memberkati kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih
saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa korban syukur kita yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa kita, sekaligus juga kita membawa untuk doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, Allah yang selalu melimpahkan kepada kami segala berkat dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan jemaat Tuhan sampai saat ini. Pada saat ini Bapa kami bersatu hati membawa doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, masing-masing keluarga jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakra Negara ini. Kami sungguh percaya bahwa keluarga kami ada karena kasih karunia Tuhan semata, dan kami mampu berdiri sampai saat ini karena pertolongan Tuhan semata. Kami sungguh percaya walaupun akhir-akhir ini begitu banyak godaan, begitu banyak goncangan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, kami sungguh percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Ajar kami Bapa untuk kami saling merendahkan diri satu dengan yang lain, suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh saling mengampuni, saling melayani, saling merendahkan diri kami, sehingga dengan demikian kami boleh bertekad terus membangun keluarga kami dengan cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya ketika kami masing-masing merendahkan diri, maka Tuhan akan mencurahkan segala berkat di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan pelihara masing-masing keluarga kami di tempat ini Bapa. Tuhan memberkati masing-masing suami sebagai kepala keluarga. Tuhan anugerahkan kepada mereka hikmat, wibawa, kuasa yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka sebagai imam di tengah-tengah keluarga, memimpin, membimbing masing-masing keluarga semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, membawa masing-masing keluarga kami ke hadapan Tuhan, karena kami tahu suatu saat kelak kami akan mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Tuhan. Sebagai mama, Tuhan juga memberikan kepada kami hikmat untuk kami sungguh-sungguh merawat keluarga kami, mengelola keluarga kami dengan sebaik mungkin, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai anak, Tuhan juga yang menolong masing-masing kami untuk merendahkan diri, untuk taat kepada kedua orang tua kami, karena kedua orang tua kami adalah wakil yang Tuhan berikan kepada kami di muka bumi ini. Berikan kepada kami rasa hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua kami dengan kasih yang tulus. Kami melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk masing-masing keluarga Kristen di seluruh muka bumi ini. Kami sungguh menyadari Bapak, akhir-akhir ini begitu banyak pencobaan-pencobaan yang datang kepada keluarga-keluarga Kristen. Kami berdoa Tuhan pelihara masing-masing keluarga-keluarga Kristen ini. Kami juga berdoa untuk masing-masing anak kami yang pada saat ini sedang menjalani pembelajaran secara online karena pandemi virus corona ini ya Bapak. Kami sungguh mohon anugerah Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Biarlah begitu banyak keterbatasan yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kualitas pembelajaran anak-anak kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan kesadaran kepada anak kami masing-masing, sehingga mereka boleh timbul kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk belajar secara mandiri, untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran online ini dengan sukacita, sehingga mereka juga boleh terus terdidik dengan cara yang benar. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk masing-masing guru, untuk semua guru-guru yang menyiapkan materi pembelajaran secara online. Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka semua, dan memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk menemukan cara, menemukan teknik bagaimana supaya materi-materi pelajaran ini boleh disampaikan dengan cara yang terbaik, mudah dimengerti oleh anak-anak, boleh diserap anak-anak dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga terus menyerahkan untuk pemulihan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh menyadari, kami sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat pada saat ini, dan kami mohon biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati usaha kerja keras pemerintahan kami yang sedang melakukan berbagai banyak hal untuk memulihkan bangsa negara kami, secara khusus terbebas dari pandemi virus corona. Kami berdoa biarlah Tuhan terus yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin di bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga untuk seluruh tenaga medis, untuk semua
ahli-ahli yang sekarang sedang melaksanakan uji coba, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ariance Naomi Irene yang berulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Kami berdoa untuk Bapak Kuku Widodo yang berulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Kami berdoa untuk Saudari Theodora Katriona Tanaya yang berulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Atau ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang belum kami sebutkan namanya. Pada saat ini kami bersatu hati memohon berkat, memohon anugerah Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah segala berkat anugerah yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka sampai saat ini, Tuhan kembali nyatakan itu dalam kehidupan mereka ke depan. Kami berdoa biarlah segala kerinduan mereka, segala hal yang mereka rindukan, gumulkan di hadapan Tuhan selama ini, Tuhan yang menyatakannya sesuai dengan anugerah dan dan waktu Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini dilayani penginjil Heaven. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan ini. Kita pujikan bersama keluargaku melayani Tuhan.
berdoa. Tuhan, bantu kami untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari sebentar lagi, tentang keluarga, di mana kami yakin ketika Tuhan membentuk lembaga ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak sembarangan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami, dan kami percaya ada satu maksud Tuhan yang indah bagi setiap kami untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tentang kesatuan keluarga. Saya ambil teksnya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar cerita tentang sepasang suami istri yang sering kali bertengkar, bahkan sejak awal pernikahan mereka? Dalam perjalanan pernikahan mereka setiap hari, tiada hari tanpa bertengkar. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, mereka terus menerus bertengkar. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk pergi konseling ke konselor pernikahan, dan sang konselor menganjurkan kepada mereka untuk pergilah kalian untuk liburan bersama-sama, menghabiskan waktu, ambil cuti dari pekerjaan kalian dan berlibur bersama. Pasangan suami istri ini kemudian memutuskan untuk berlibur keluar kota naik kereta. Tetapi tidak berapa lama kemudian ketika mereka di atas kereta, mereka bertengkar juga akhirnya. Dan mereka bertengkar dengan sengit sampai kemudian si suami menelpon petugas yang ada di dalam kereta itu. Dia berkata, halo pak, bisa bantu saya pak? Petugas di dalam kereta berkata, iya pak, ada yang bisa saya bantu? Iya pak, ini pak, tolong saya pak. Kata si suami, saya dan istri saya lagi bertengkar pak, dan cilakanya istri saya mau lompat keluar dari jendela pak. Petugas itu bingung dan kemudian hanya bisa berkata, pak maaf pak, itu urusan pribadi keluarga bapak, kalau saya hanya bisa membantu hal-hal yang sifatnya teknis pak, kata si petugas itu. Si suami pun menjawab, pak justru ini sifatnya teknis pak, karena jendelanya macet dan tidak bisa kebuka pak, jadi bapak bisa tolong bantu bukakan jendela. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, cerita ini tidak nyata, cerita ini hanya humor. Tapi bagaimana jikalau itu terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari orang berumah tangga hari ini? Secara sekilas cerita itu lucu. Si suami ingin membantu istrinya untuk lompat dari jendela, keluar dari jendela itu. Tapi kalau sungguh-sungguh terjadi, itu tidak akan jadi lucu lagi. Bayangkan Anda dilempar keluar dari jendela kereta api yang melaju 150 km per jam. Tetapi inilah kenyataan di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, yang seringkali kita temui dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Bahkan ada seorang perempuan muda yang berbagi sudut pandangnya tentang pernikahan kepada saya. Dia memberikan gambaran seperti ini.
Saya tuh seperti sedang berada di sebuah padang gurun dan melihat dengan sebuah teropong. Sepanjang saya mengarahkan teropong saya, yang saya lihat hanyalah serangkaian jenazah yang bertebaran dengan berbagai macam tingkat kematian dan penderitaan. Perceraian, menutup diri, hubungan yang kasar dan hancur, kekerasan dalam rumah tangga, dan segala jenis kehancuran lainnya. Setelah melihat semua itu, saya bertanya pada diri saya, mengapa saya ingin memulai perjalanan seperti ini? Pandangan perempuan muda itu mungkin mewakili pandangan sebagian besar orang yang meragukan tentang masa depan lembaga pernikahan. Kenapa orang harus menikah kalau pada akhirnya harus bercerai? Kenapa orang harus memulai sebuah hubungan di dalam rumah tangga kalau ujung-ujungnya cuma disakiti? Kalau ujung-ujungnya hanya akan menderita? Kalau ujung-ujungnya nanti anak-anak juga yang akan jadi korban daripada keegoisan orang tua? Walaupun secara naluri alamiah kita manusia, kita sungguh merindukan rasa aman dan rasa sukacita dari sebuah hubungan yang langgeng tentunya. Tetapi harus diakui, generasi kita hari ini banyak sekali yang takut terhadap pernikahan. Bahkan satu pasangan pengantin baru yang baru saja mereka menikah, mereka diwawancarai oleh sebuah koran, mereka berkata, saya telah melihat pernikahan kedua orang tua saya hancur dan saya tidak tahu bagaimana saya dapat menghindarinya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari data kita juga melihat bahwa tidak ada satu generasi pun yang terbebas dari hancurnya hubungan di dalam keluarga. Di Amerika setiap tahunnya lebih dari 1 juta anak-anak mengalami keretakan dalam rumah tangga mereka. Mereka jadi korban. Sistemnya di Amerika mungkin lebih membantu karena ada dinas sosial mereka yang bisa mendata dan membantu anak-anak itu, tetapi tetap saja korban dari perceraian adalah anak-anak itu sendiri. Di Indonesia saya rasa pergumulannya juga sama. Bagaimana di tempat kita, Bapak Ibu juga mungkin mengalami, sudah bukan rahasia lagi. Di tempat kita ini mereka menikah di bawah umur, rata-rata di bawah usia 20, kemudian punya anak karena tidak matang, tidak dipersiapkan, kemudian bercerai, dan anak-anak dititip di kakek atau di neneknya, sehingga pertumbuhannya juga tidak akan baik lagi. Kemudian sang ibu atau sang bapak akan menikah lagi, dan kemudian itu akan terulang dan terulang. Realita kehidupan keluarga hari ini kita melihat, Bapak Ibu, ternyata bukan hanya di luar saja, ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga tidak sedikit mereka yang tercerai, tidak bersatu, atau mungkin juga sebagian memang memutuskan untuk berpisah, tetapi sebagian tidak berpisah. Mereka masih tinggal bersama, tapi mereka tidak bersama-sama lagi. Artinya secara fisik mereka bersatu, secara fisik mereka tinggal dalam satu rumah, tetapi hatinya sudah tidak bersatu, hatinya sudah terpecah-pecah. Hal ini bisa terjadi pada hubungan suami dan istri. Saya pernah pergi ke satu rumah teman saya yang ketika dia menceritakan, dia pun sangat sedih bahwa ayah dan ibunya tinggal dalam satu rumah tapi sudah tidak bicara lebih dari 15 tahun. Jadi sang ayah tinggal di kamar yang di atas, sang ibu tinggal di kamar di bawah. Mereka tidak bicara selama 15 tahun. Dan saya melihat itu di depan mata saya. Keretakan di dalam hubungan keluarga juga bukan terjadi pada hubungan suami istri, pada hubungan orang tua dan anak juga seringkali terjadi. Ada banyak penyebabnya yang membuat hubungan orang tua dan anak bisa terpisah dan tidak bersatu lagi. Ya mungkin tren yang seringkali Bapak Ibu dengar akhir-akhir ini adalah masalah warisan yang viral, yang di daerah kita anak menggugat orang tua karena dianggap orang tuanya tidak adil dalam hal membagi harta warisan. Bahkan saya mencari data bahwa salah satu kabupaten di tempat kita ini masuk dalam daftar tertinggi gugatan tentang warisan dari seluruh kota-kota kabupaten yang ada di Indonesia. Menyedihkan memang, mengingat betapa anak itu sudah dibesarkan oleh orang tua, tetapi ketika mereka sudah besar mereka merasa masih ada yang kurang. Tapi dari sisi anak juga ada anak yang merasa diterlantarkan oleh orang tuanya, merasa tidak diurusi oleh orang tuanya. Ya mungkin seperti yang tadi itu, yang nikah muda kemudian cerai, anaknya dititip ke orang lain,
Sang anak merasa ditelantarkan. Suatu saat anaknya berhasil, mungkin sang orang tua mencari sesuatu dari anaknya, tetapi anaknya merasa tidak puas karena ditelantarkan sejak kecil oleh orang tuanya. Sebaliknya ada juga orang tua yang merasa tidak diperhatikan oleh anak-anaknya karena anaknya sudah menikah misalnya. Nah, ini berhubungan dengan yang selanjutnya, hubungan antara orang tua dan menantu. Ya, jadi bukan antara suami istri saja yang bisa retak renggang, antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan menantu. Biasanya terjadi terhadap, bukan bermaksud tidak adil secara gender, tapi biasanya terjadi terhadap mertua perempuan dan menantu perempuan. Menurut penelitian, banyak kali disebabkan terjadi karena persaingan untuk mendapatkan perhatian dari sisi ibu, dari sang anaknya, dari sisi si istri, dari sang suami gitu. Atau mungkin juga karena banyak ketidakcocokan, misalnya karena tinggal serumah, banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak cocok. Mertua punya ekspektasi tertentu, menantu juga punya gaya tertentu, dan gaya dan cara lain dalam menjalani hidup akhirnya bertengkar terus. Atau memang mungkin sejak awal punya karakter yang persis sama. Jadi ketika kita bilang orang tua dan menantu tidak cocok, bukan karena karakternya beda, tapi justru karakternya sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama mau menang sendiri, sehingga akhirnya tidak bisa hidup bersama-sama. Nah, sering kan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari Bapak Ibu menemui contoh-contoh yang seperti ini. Selain itu ada juga antara hubungan anak dan anak, artinya sesama saudara. Seringkali ini terjadi karena iri hati. Meskipun orang tua selalu bilang kita tidak pernah membeda-bedakan anak, nyatanya banyak saudara kandung tidak pernah pulih dari kepahitan karena pemberian yang tidak merata, baik itu tentang kasih sayang atau mungkin tentang uang. Dan itu kenyataan yang kita hadapi hari ini. Sangat menyedihkan memang ketika hal-hal ini terjadi di dalam keluarga, ketika dalam suatu keluarga sudah tidak lagi saling mengasihi, malah justru saling membenci, bahkan tidak mau bicara satu sama lainnya. Tetapi ternyata hal ini bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena sejak awal dunia ini diciptakan hal ini sudah terjadi. Adam secara terang-terangan menyalahkan Hawa ketika dia ketahuan makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Kain panas hati kepada adiknya Habil sampai kemudian memutuskan menghabisi nyawa adiknya karena merasa persembahannya tidak diterima Tuhan. Dan dalam sepanjang sejarah Alkitab, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Raja-Raja, banyak sekali cerita tentang perpecahan di dalam keluarga karena percintaan, karena harta, karena tahta. Lalu apa kata Alkitab? Hari ini kita belajar, dan saya membagikan dua hal yang kita bisa pelajari dari kisah mujizat Yesus yang pertama ini. Bagaimana kita melihat caranya Alkitab agar kita bisa mempertahankan kesatuan keluarga. Yang pertama yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Kristen adalah bahwa kita harus mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita. Kita harus mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keluarga adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ketika dia melihat manusia itu tidak baik hidup sendirian, maka dia menciptakan Hawa dan meresmikan lembaga keluarga itu, sehingga di dalam keluarga itu Tuhan sebagai pencipta lembaga itu harus hadir di dalamnya. Nah, di dalam cerita Yohanes pasal 2 ini ada ketidakmampuan dari mempelai laki-laki untuk menyediakan sukacita bagi orang-orang di sana. Jadi dalam tradisi waktu itu sama seperti tradisi kita hari ini, ketika mereka menikah ada perayaan, karena itu dianggap sebagai sukacita, dan biasanya pihak keluarga harus menyediakan makanan dan minuman yang terbaik bagi para tamu. Orang-orang yang hadir di sana disediakan anggur pada waktu itu, tetapi anggurnya habis. Artinya ada semacam anti klimaks di sini. Tetapi Yesus tidak tinggal diam, dan Yesus justru membawa pengalamannya menjadi pengalaman klimaks. Yesus menyampaikan kepada para pelayan itu agar mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan anggur. Dan pada akhirnya terjadi mujizat,
dan setiap orang mendapatkan minuman yang terbaik. Setiap orang mendapatkan minuman yang terbaik. Yesus memulai dengan air yang diubah menjadi anggur. Bukan seperti gambaran si pemimpin pesta yang mengatakan biasanya orang menyediakan anggur yang baik dulu, sesudah itu karena orang sudah mabuk, nggak sadar lagi, minum yang jelek pun nggak apa-apa. Dan itu yang biasanya terjadi di bar-bar atau di tempat-tempat orang-orang minum. Biasanya orang banyak minum yang enak setelah itu yang tidak enak. Tetapi itulah gambaran dunia. Tetapi sebaliknya gambaran yang Yesus berikan adalah gambaran yang klimaks, yang artinya kebahagiaan di dalam kita membina atau membangun hubungan rumah tangga atau hubungan keluarga itu hanya ada di dalam Yesus. Banyak orang berkeluarga, berumah tangga selalu mengharapkan yang sempurna dari keluarganya, entah dari pasangannya, entah dari orang tuanya atau dari anak-anaknya. Tetapi dalam realitanya, kenyataannya, membina keluarga atau membina rumah tangga itu tidak seindah drama Korea. Ya, kita tidak akan ketemu suatu gambaran keluarga yang sepertinya sempurna seperti yang digambarkan oleh mereka itu. Justru sebaliknya, dalam pengalaman Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu juga mendapati bahwa keluarga itu tidak sempurna. Ada seorang anak perempuan yang duduk di bangku SMA, dia mengeluh bahwa dia mempunyai seorang ibu yang tidak seperti ibu-ibu yang lain. Ibunya adalah seorang montir di bengkel. Dia pekerja keras dan perawakannya memang tidak seperti kebanyakan wanita pada umumnya. Ibunya tidak berdandan, tidak memakai pakaian yang feminin. Dia lebih terlihat macho, keras dan sedikit kasar ketika berbicara. Dan ibunya tidak pernah datang pada saat hari peringatan hari ibu di sekolah, sehingga neneknya yang selalu menggantikan dia. Dan gara-gara hal itu, anak perempuan ini selalu dibully di sekolah. Anak perempuan ini merasa sangat malu punya ibu seperti itu. Sampai satu masa dia cerita ke neneknya, dia menyampaikan isi hatinya sambil menangis. Dia berkata, "Nek, saya malu punya ibu seperti dia. Saya malu punya ibu yang kasar, yang tidak feminim, yang sifatnya seperti laki-laki. Saya malu, Nek, saya malu sekali." Anak perempuan itu tetap menangis dan kemudian dia melanjutkan sebuah pertanyaan kepada neneknya. "Nek, apakah nenek tidak malu mempunyai anak seperti dia?" Neneknya terdiam beberapa saat. Neneknya tidak jawab pertanyaan itu sampai kemudian dia menyampaikan sebuah cerita. Suatu saat ibumu pulang dari sekolah, Ju, dan tiba-tiba ibumu menangis. Ibumu datang dan menunjukkan sebuah alat tes kehamilan. Rupanya dia sudah hamil dan sekarang pacarnya meninggalkan dia dan dia tidak mau bertanggung jawab. Pada saat itu sebenarnya ibumu punya dua pilihan. Pertama, menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungannya, atau yang kedua, menjaga bayi itu dan memelihara dan membesarkannya. Karena cinta dan sayangnya dia kepada bayi itu, maka dia memilih pilihan kedua. Ia memilih untuk menjaga bayi itu, memutuskannya untuk membesarkannya sendiri. Atas pilihannya itu ia harus menerima konsekuensi, dia harus bekerja keras, dia harus memastikan bahwa bayi itu mendapatkan makanan yang cukup, memastikan bahwa bayi itu tidak merasa berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dan untuk bayi itu dia berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Itulah alasan mengapa dia bertingkah seperti itu. Nah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Salah satunya adalah keluarga. Kita tidak bisa pilih kita lahir di keluarga seperti apa. Tetapi tidak ada keluarga yang sempurna. Bagaimanapun keluarga kita adalah keluarga yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan agar keluarga kita tetap bersatu dan kebahagiaan itu selalu ada dalam keluarga kita, dari teks ini kita belajar agar kita mau mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita. Perayaan itu anti klimaks. Perayaan orang nikah di Kana itu sebenarnya anti klimaks. Mereka ingin merayakan sesuatu yang bahagia, tapi akhirnya sebenarnya tidak bahagia. Tetapi Yesus membuat hal itu menjadi bahagia. Itulah gambaran kehidupan kita berkeluarga.
Kalau kita ingin mengalami kebahagiaan di dalam kita berkeluarga, kita harus undang Yesus hadir di dalam keluarga kita. Karena Yesus peduli kepada kebahagiaan keluarga kita. Pertanyaannya, adakah Yesus Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita? Saya tidak bicara tentang foto, saya tidak bicara tentang salib, saya tidak bicara tentang kalung, saya tidak bicara tentang lukisan versus Yesus versi bule yang rambutnya pirang. Bukan. Saya tidak bicara tentang simbol, tetapi kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang dengan sengaja ketika kita memulai sebuah keluarga, kita undang Yesus untuk hadir, untuk datang, memimpin di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang menarik kalau kita lihat teks ini terjadi bukan pada saat pesta perkawinan 25 tahun atau ulang tahun emas pernikahan 50 tahun. Tetapi undangan kepada Yesus itu hadir terjadi di hari pertama ketika mempelai di Kana itu memutuskan akan membentuk keluarga. Itu artinya Alkitab mengatakan pada kita, penting sekali bagi kita ketika kita mau memulai sebuah keluarga untuk mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita. Dalam tradisi kita hari ini, dalam budaya modern hari ini, saya mengalami sendiri betapa rumitnya pesta pernikahan itu. Dan saya yakin juga mempelai di Kana itu juga mengalami hal yang sama. Tapi mungkin hari ini lebih rumit lagi. Mempelai biasanya akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk urusan-urusan tetek bengek yang sebenarnya hanya habis dalam 2-3 jam. Mulai dari mesti foto prewedding, mesti urusin akomodasi tamu, mesti urusin menu makanan, mesti tes lagi makanannya enak enggak, mesti tentuin tema dekorasi, tema bunga, warna dan lain sebagainya. Itu membuat sangat pusing. Tapi sebenarnya ada urusan yang lebih penting yang sebenarnya harus dipersiapkan, karena ini bukan hanya menyangkut urusan 2-3 jam, tetapi urusan seumur hidup bagi kehidupan mempelai itu. Bagian yang paling penting adalah bagaimana para mempelai itu mengundang Yesus untuk hadir dalam keluarga mereka. Saya yakin orang yang hadir dalam pesta pernikahan saya misalnya tidak akan ingat menunya apa. Dia juga tidak akan ingat saya pakai baju apa waktu itu, dan saya sendiri sudah lupa. Itu sesuatu yang akan dilupakan orang. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengundang Yesus untuk hadir dalam keluarga kita, karena ini berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan keluarga kita seumur hidup. Apakah kita akan tetap bersatu atau tidak? Maka dari itu nasihat firman Tuhan bagi para orang tua mungkin yang akan menikahkan anaknya, tidak usah terlalu pusing dengan kata orang, urusan-urusan yang sifatnya aksesoris itu. Aksesoris itu bisa ada bisa tidak. Karena yang harus kita pastikan adalah anak-anak kita itu berbahagia dan keluarganya bisa selalu bersatu. Dan nomor satu yang mesti kita pastikan adalah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Memang kita tidak bisa naif kadang ketika kita lihat keluarga atau calon mantu atau calon anak mantu kita selalu berpikir tentang masa depan mereka. Kita berpikir bagaimana anak saya bisa dikasih makan atau tidak, bagaimana anak saya bisa hidup sejahtera atau tidak. Dan kemudian kita melihat juga mungkin background dari keluarga calon mantu kita atau calon anak mantu kita itu. Kita melihat bibit bebet bobot dan lain sebagainya. Itu penting, saya tidak mau naif. Tetapi dari pengalaman Bapak Ibu juga tahu bahwa uang, kekayaan, harta itu bisa dicari. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang bersandar, berserah kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan khawatir, burung pipit Tuhan pelihara. Masa hidup kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Maka dari itu hal-hal itu harusnya tidak menjadi hal yang utama. Tetapi hal yang utama adalah memastikan bahwa keluarga itu mengundang Yesus untuk hadir di dalamnya. Ini juga nasihat bagi mereka yang belum berkeluarga dan ingin mencari pasangan hidup. Yang mesti dipastikan itu Yesus harus hadir di tengah-tengah keluargamu. Uang, harta, kekayaan akan datang ketika kita mau bekerja. Kecantikan, ketampanan, rupa bisa diperbaiki. Tetapi masalah hati, masalah iman, itu yang justru harus menjadi concern utama kita. Bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Bagi kita yang mungkin sudah berkeluarga lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun, apakah Yesus sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita? Kalau belum, mari undang Yesus untuk hadir.
di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya yakin dengan sukacita Yesus akan datang dan memberkati keluarga kita. Bagi saudara yang mengalami keluarganya hari ini sedang terpecah belah, sedang tidak bersatu, mari undang Yesus untuk hadir. Mari undang Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita berdoa bersama-sama keluarga, berdoa kepada Tuhan? Atau membaca firman Tuhan bersama-sama keluarga? Itu penting. Itu penting. Karena itulah dasar dari kesatuan di dalam keluarga. Yesus harus hadir. Yang kedua, bukan hanya Yesus harus hadir di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita juga harus memiliki ketaatan kepada perintah-perintahnya. Nah, para penafsir meyakini dari cerita ini bahwa jumlah air yang diminta oleh Yesus untuk dibagikan kepada tamu itu jumlahnya mencapai 500 sampai 700 liter air. Ya, saya hitung itu sama dengan 30 sampai 40 galon air yang biasa kita pakai di rumah itu, yang 19 liter itu. Dan itu jumlah yang banyak. Itu jumlah yang sangat banyak. Ya. Tetapi perintah Yesus di sini jelas. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya, padahal kebutuhannya apa? Kebutuhannya anggurnya yang habis. Anggurnya yang habis, tapi Yesus minta kepada para pelayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yesus tidak suruh mereka pergi ke toko sebelah dan beli anggur yang banyak, ini saya kasih uang. Yesus tidak juga suruh mereka buka aplikasi toko merah, toko hijau atau toko oranye, pesan, kemudian minta free ongkir mungkin, dikirimkan kemudian anggur, tidak. Tapi Yesus menyuruh mereka isi tempayan itu dengan air. Jadi tempayan itu adalah wadahnya, disuruh isi air, bukan anggur. Nah, saya yakin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semabuk-mabuknya mereka malam itu, karena mereka pasti minum banyak dalam pesta itu, mereka masih bisa membedakan air dan anggur, pasti. Dan ini satu jenis perintah yang tidak masuk akal dari Yesus. Tetapi belum diselesai di situ, tidak masuk akalnya. Setelah para pelayan itu mengisi tempayan itu dengan air, Yesus perintahkan mereka, sekarang kamu cedok, ambil dan bawa ke pemimpin pesta. Para pelayan ini saya yakin sadar, sesadar-sadarnya melihat adegan ini dari awal, melihat kejadian-kejadian itu dari awal, dan tahu persis apa yang ada dalam tempayan itu, air. Bahkan air itu diminta oleh Yesus diisi penuh. Isilah penuh dengan air, bukan anggur. Jadi ada orang pesta, kehabisan anggur, kurang anggurnya, terus mereka disuruh isi tempayan dengan air biasa ini tentunya. Lalu sekarang mereka disuruh bawa air itu ke pemimpin pesta. Bukankah ini satu resiko yang luar biasa bagi para pelayan itu? Resikonya bukan di yang nyuruh, tapi resikonya nanti yang disuruh ada pada yang akan menyedok dan mengantar air itu. Bagaimana kalau seandainya ketika diminum itu ternyata ya tidak berubah jadi apa-apa dan itu adalah air? Tentu para pelayan itu akan cepat-cepat kehilangan pekerjaan mereka karena dianggap bermain-main dalam kondisi pesta. Tetapi ketaatan itu memang tidak pernah gratis. Ketaatan itu selalu mengandung resiko-resiko yang seringkali kita sebut dengan resiko-resiko iman, dimana kadang kita tidak mengerti dan tidak bisa secara jelas memahami kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan ini, kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan itu. Tetapi dari teks ini kita melihat bahwa kalau suatu keluarga ingin bersatu, ingin merasakan kebahagiaan, keluarga itu harus belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap individu di dalam keluarga itu harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, taat sepenuh-penuhnya kepada perintahnya. Sebagai keluarga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita ingin keluarga kita tetap bersatu, semua individu yang di dalamnya harus memiliki ketaatan kepada Yesus, memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Dan memang ketaatan itu kadang mengandung resiko, sesuatu yang kita tidak lihat tersembunyi di balik tempayan itu. Sama seperti para pelayan itu disuruh isi air, kemudian disuruh bawa ke pemimpin pesta. Oh, itu sungguh beresiko. Tetapi dari teks ini kita lihat bahwa ketaatan itu mengandung buah yang manis.
Perintah-perintah Tuhan bagi keluarga kita mungkin akan mengganggu kenyamanan kita. Perintah-perintah Tuhan itu kadang harus membuat kita berdiri melakukan suatu pekerjaan yang membosankan, dan seolah-olah kita sudah tahu bahwa ini pasti nggak bisa, Tuhan ini pasti nggak berhasil. Karena perintah-perintah Tuhan yang meminta kita untuk taat itu adalah suatu pekerjaan yang memakan waktu, melelahkan, mengandung resiko. Dan selalu kita bilang, Tuhan ini pasti kalau cara seperti ini nggak akan berhasil Tuhan. Dan kenyataannya dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita ini merasa lebih Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita, ya pasti Tuhan ini nggak mungkin. Itulah yang saya sebut merasa lebih Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Tapi kalau ingin keluarga kita diberkati, kalau ingin keluarga kita bersatu, taatlah kepada Tuhan. Taatlah kepada sang kepala keluarga itu, meskipun perintahnya menurut kita tidak masuk akal dan tidak bisa kita mengerti. Dalam konteks kita berkeluarga, kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk mengampuni. Oh, itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masa saya yang harus terus-terusan mengalah, Pak? Sudah nikah 18 tahun dan saya terus yang mengalah. Ada istri yang mengeluh, suami saya tidak pernah bisa mengerti saya. Istri saya ingin selalu dipahami. Ada menantu yang bilang, mertua saya memang mertua paling jahat sedunia, Pak. Kok saya yang harus terus-terusan mengalah dan mengampuni? Sampai berapa lama saya harus mengampuni kesalahan suami saya dan lain sebagainya. Ada perintah-perintah semacam itu yang sepertinya tidak masuk akal bagi kehidupan kita dalam berumah tangga. Tetapi kalau kita ingin keluarga kita bersatu di dalam kesatuan, kita mesti belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada perintah-perintahnya. Saya tutup khotbah hari ini dengan suatu cerita yang disampaikan oleh Pendeta Eka Dharma Putra. Suatu kali hiduplah seorang menantu perempuan yang selalu terlibat cekcok dengan mertua perempuannya, dengan ibu mertuanya. Dia merasa apapun yang dilakukan itu selalu salah. Menurut menantu perempuan itu, dia sudah berusaha baik, tapi selalu dipahami keliru, dipahami salah oleh ibu mertuanya. Sampai satu ketika dia memutuskan untuk pergi ke orang pintar di kampung itu. Sesampainya di rumah orang pintar itu, kemudian dia berkata, Pak, saya merasa sangat kesal dengan ibu mertua saya dan saya sudah tidak tahan lagi. Saya selalu disalahpahami dan saya tidak dihargai. Saya ingin Bapak buatin saya ramuan racun untuk ibu mertua saya. Orang pintar itu tidak berkata apa-apa. Dia pergi ke belakang, ke dapurnya, dan kembali membawa sebotol kecil berisi semacam bubuk warna putih. Kemudian orang pintar itu berkata seperti ini kepada perempuan itu, mulai hari ini kamu masak untuk ibu mertuamu. Kamu masak 1 hari 3 kali. Kamu masak masakan yang terbaik, yang paling enak. Tetapi jangan lupa masukkan bubuk ini. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Dan kamu lakukan ini selama 1 bulan. Wah, perempuan itu kembali dengan senang, dengan harapan racun itu akan cepat bekerja, dan mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh orang pintar itu. Dia masak bagi ibu mertuanya, dia masak dengan masakan-masakan yang paling enak, masakan-masakan yang terbaik, dan dia tidak lupa memasukkan bubuk racun itu, ya kan, ke dalam masakannya itu. Dengan harapan perlahan-lahan ibu mertuanya akan sakit dan mati. Hari demi hari berganti, di minggu demi minggu berganti. Perlahan-lahan pasti sikap mertuanya berubah kepadanya. Ibu mertuanya sekarang jadi lebih ramah, sehingga si perempuan ini juga otomatis merespon dengan lebih ramah. Ibu mertuanya jadi lebih perhatian kepada dia, lebih sering menyapa dia, memberikan banyak hal-hal yang baik kepada dia. Sehingga sebaliknya perempuan ini juga lebih memperhatikan ibu mertuanya. Perlahan namun pasti hubungan mereka sebagai mertua dan menantu menjadi kembali harmonis, bahkan sangat harmonis. Mereka bersahabat, mereka bisa bercerita satu sama lain. Perempuan ini pun kembali ke orang pintar tadi, orang bijak tadi, dengan membawa botol racun yang tinggal sedikit, masih sisa sedikit. Dia berkata, Bapak, racun Bapak ini nggak mujarab. Mertua saya nggak mati,
nggak mengalami apa-apa, dia sehat saja. Tapi sekarang dia jadi lebih baik dengan saya, lebih perhatian, dan hubungan kami kembali jadi harmonis. Saya kembaliin aja Pak, saya nggak mau mertua saya mati, saya sayang sama mertua saya. Orang bijak itu tidak berkata apa-apa, dia hanya tersenyum, dia ambil botol racun itu, dia kembali ke belakang ke dapurnya dan menuangkan sisa botol racun itu ke dalam wadah penyedap masakan. Rupanya memang dia tidak pernah memberikan racun kepada perempuan itu. Botol itu hanya berisi bubuk penyedap rasa yang diambil dari dapurnya, yang memang dibutuhkan ketika seseorang memasak makanan, dan justru itu membuat makanan itu tambah enak. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita punya sikap seperti perempuan ini. Kita berharap bahwa orang lain yang harus berubah duluan. Kita mau supaya suami kita yang bertobat duluan lah. Kita mau istri kita yang berhenti cerewet. Kita mau anak-anak kita hormat dengan kita, sampai akhirnya kita sadar bahwa kita yang harus duluan berubah. Dan untuk berubah itu butuh ketaatan. Tidak gampang memang untuk melihat dan menilai diri sendiri, ketika seringnya kita justru melihat dan menilai orang lain dan meminta orang lain yang berubah. Perubahan itu butuh ketaatan. Ketika kita ingin orang lain berubah, ketika kita ingin sikap keluarga-keluarga di dalam keluarga, orang-orang di dalam keluarga kita berubah, mungkin yang butuh perubahan itu kita. Mungkin yang butuh untuk lebih sabar itu kita. Mungkin yang butuh untuk lebih tidak cerewet itu kita. Mungkin yang butuh untuk belajar mengampuni itu ya kita duluan. Dan semua itu butuh ketaatan. Pada akhirnya keluarga yang bersatu itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna. Dalam perjalanan membina rumah tangga, membina keluarga, dimanapun tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi jangan pernah berharap kita bisa memiliki keluarga yang sempurna. Tetapi ketika kita mau mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita, dan kita mau belajar taat kepada setiap perintah-perintahnya, saya yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Selama Yesus ada di dalam keluarga kita, Dia akan menjadi sumber dari segala kebahagiaan yang akan kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Apapun keadaan keluarga kita hari ini, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu. Keluarga kita yang sedang tidak baik, kiranya Tuhan tolong. Keluarga kita yang sedang dalam masalah, kiranya Tuhan tolong. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami yakin tidak secara tiba-tiba dan secara sembarangan Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Meskipun kami sadar keluarga kami tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami seringkali menuntut orang lain yang harus berubah, padahal mungkin kami yang harus diubahkan. Seringkali kami tidak mau taat kepada Tuhan, seringkali kami terlalu egois, kami mendahulukan keakuan kami, sehingga pada akhirnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan, kebahagiaan dari pernikahan di Kana ditunjukkan ketika Tuhan hadir dan ketika setiap orang di sana mau taat. Tolong kami juga Tuhan, kami ingin merasakan kebahagiaan dalam berkeluarga. Kami ingin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan kami ingin taat kepada setiap perintah-Mu. Tolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan penginjil Heaven, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi ketika kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan kita taat akan perintahnya, maka percayalah, apapun situasi, apapun keadaan yang dialami, yang dihadapi oleh keluarga kita saat ini, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita masing-masing. Dan biar dari mulut kita
keluar pujian yang mengatakan keluargaku adalah sorgaku. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, dan kiranya pujian ini menjadi komitmen kita. Keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, bertekad di hadapan Tuhan. Aku dan seisi rumah akan selalu menyembah. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Jika Tuhan terjadi, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku saudaraku, keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Amin. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga kita. Mari
Mari kita mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doxology in Chinese Melody. Doa berkat dilayani penginjil Henry. Dari Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali, mengambil waktu teduh pribadi. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Happy birthday, may God bless.